OTW Treble, Dwi gol indah Ilkay Gundogan bawa Manchester City juara Piala FA dengan pecundangi Manchester United. Manchester City sukses memenangkan gelar bergengsi kedua mereka musim ini setelah mengalahkan rival sekota mereka Manchester United di final Piala FA. Ilkay Gundogan menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan 2 gol indahnya dalam final Piala FA di Wembley. Pada Sabtu 3 Juni 2023 ke gawang Manchester United memastikan trofi jatuh ke tangan pasukan Pep Guardiola. Gundogan membawa City unggul dengan gol cepatnya saat laga baru berjalan 12 detik. Tendangan polinya yang bersarang di gawang David De Gea yang mati langkah tercatat sebagai gol tercepat dalam sejarah final kompetisi tersebut. United asuhan Erik ten Hag mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-33 melalui eksekusi Bruno Fernandes dari titik putih. Namun, penalti itu didapat dengan cukup kontroversial setelah adanya tayangan VAR yang menyatakan Jack Grealish handball saat berduel udara dengan Aaron Wan-Bissaka. Momen itu tak memboyarkan konsentrasi City dan mereka mengembalikan keunggulan di awal paruh kedua. Menit ke-51, lagi-lagi lewat gol poli indah Gundogan yang tidak mampu diantisipasi David De Gea. Skor 2-1 bertahan sampai peluit akhir dibunyikan wasit. Pada detik ke-12, gol Ilkay Gundogan adalah gol tercepat yang pernah tercatat di final Piala FA, mengalahkan rekor sebelumnya dari Louis Saha yaitu 25 detik pada tahun 2009. Manchester City berpeluang untuk menutup musim 2022-2023 ini dengan raihan treble setelah memenangkan Liga Premier Inggris dan Piala FA. Mereka bisa mewujudkannya asalkan mampu mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions pada 11 Juni mendatang. Joao Felix akan cocok di Barcelona. Kepulangan Joao Felix ke Atletico Madrid setelah masa peminjamannya di Chelsea berakhir akan jadi perhatian Barcelona. Ada rencana memboyong Felix ke Spotify Camp Nou pada musim panas 2023. Felix yang telah menjalani musim ini di Chelsea sebagai pemain pinjaman ternyata akan dikembalikan. Manajer baru Chelsea Mauricio Pochettino tidak akan memasukkan sang pemain ke dalam skemanya di musim 2023-2024. Kendati masih punya kontrak di Atletico, Felix belum pasti akan membela Los Rojiblancos. Akan ada kemungkinan dirinya akan hijrah ke klub lain. Barcelona jadi salah satu tim yang berminat untuk menampung pemain berusia 23 tahun tersebut. Jika transfer tersebut terwujud, manajer Atletico Madrid Diego Simon yakin Felix akan cocok di sana. Asalkan harga cocok, Kai Havertz boleh ke Real Madrid. Satu lagi pemain lain yang siap dilepas Chelsea di bursa transfer musim panas 2023. Pemain yang dimaksud adalah Kai Havertz. Penampilan pemain berusia 23 tahun di musim 2022-2023 memang tidak mengesankan. Hanya 9 gol yang dikemas dari total 47 laga bersama Chelsea di seluruh kompetisi. Fakta tersebut tidak membuat dirinya tanpa peminat. Jurnalis Fabrizio Romano memastikan bahwa Real Madrid tertarik untuk memboyong Kai Havertz. Chelsea pun kabarnya sudah mendapatkan informasi mengenai ketertarikan tersebut. Mereka siap berbicara dengan Los Blancos mengenai transfer sang pemain. Empat gelandang bidikan Barcelona diklaim mau bergabung. Barcelona ternyata tetap jadi tujuan impian para pesepak bola profesional, sekalipun klub sedang tersandung masalah finansial. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh manajer Xavi Hernandez. Barcelona kabarnya sedang mengincar banyak sekali nama di bursa transfer musim panas 2023, terutama pemain yang berposisi sebagai gelandang. Ada Joshua Kimmich, Martin Zubimendi, Ruben Neves, serta Ilkay Gundogan. Xavi ternyata tidak membantah satupun nama yang dirumorkan. Namun, ia belum memastikan nama yang lebih dekat ke Barcelona. Yang jelas, semua pemain yang telah dihubungi disebutnya memprioritaskan tawaran dari Barcelona. Sampai sekarang, saya tidak mendapat kabar bahwa pemain yang kami incar mengatakan, "Saya pilih klub lain," ujar Xavi kepada Mundo Deportivo.
Selain itu, Barcelona juga disebut-sebut akan mendatangkan kembali Lionel Messi setelah kontrak sang pemain di Paris Saint-Germain berakhir. Sapi tidak menampik kabar tersebut. Messi akan memberikan keputusannya pekan depan. Dia sudah oke untuk bergabung dengan kami, ucapnya. Xiao Inter, durasi kontrak Milan Skriniar di Paris Saint-Germain terungkap. Milan Skriniar sudah bisa dipastikan berlabuh ke Paris Saint-Germain setelah detail kontraknya terungkap. Skriniar bergabung secara gratis karena kontraknya di Inter Milan berakhir bulan Juni 2023 mendatang. Kepindahan Skriniar ke Paris Saint-Germain sendiri bisa dibilang transfer yang tertunda. Sebab di awal musim 2022-2023 lalu, Inter yang awalnya menerima proposal 70 juta euro dari Paris Saint-Germain tiba-tiba menghentikan negosiasi. Alasannya saat itu, Inter masih membutuhkan bek berusia 28 tahun mengarungi musim dan belum menemukan pengganti yang tepat. Ada juga harapan agar sang pemain mau memperbaharui kontraknya. Namun, Skriniar keburu kecewa karena proses negosiasi itu dihentikan secara sepihak. Pembaharuan kontrak pun gagal. Ujung-ujungnya, bek timnas Slovakia ini tetap akan berlabuh ke Paris Saint-Germain. Jurnalis Nicolo Sakira mengkonfirmasi bahwa Skriniar akan berseragam Les Parisiens di musim 2023-2024. Sang pemain sudah menyetujui kontrak yang disodorkan kepadanya. Skriniar akan membela Paris Saint-Germain dengan durasi 4 tahun atau hingga 2028. Bayaran yang diterimanya sebesar 9 juta euro per tahun. Nilai kontrak tersebut memang jauh lebih besar dari yang diterimanya di Inter saat ini. Antusiasme masyarakat Indonesia sambut Ricardo Kakak di Plaza Indonesia. Kehadiran Ricardo Kakak di Indonesia disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, khususnya penggemarnya. Saat Kakak mendatangi Plaza Indonesia pada Sabtu 3 Juni 2023 siang, suasana tampak begitu heboh. Kakak hadir sebagai brand ambassador salah satu produk elektronik yang menjadi sponsor resmi Liga Champions 2022-2023. Pada kesempatan tersebut, Kakak sekaligus mempromosikan final Liga Champions antara Manchester City kontra Inter Milan yang akan diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 11 Juni 2023. Kakak merupakan salah satu legenda Brazil yang berhasil meraih gelar Liga Champions. Bersama AC Milan, ia meraih gelar Liga Champions pada musim 2006-2007. Kakak juga sempat bermain untuk Real Madrid dan memutuskan gantung sepatu pada tahun 2017 saat membela Orlando City. Kim Min-jae gabung Manchester United di awal bulan Juli 2023. Ketertarikan Manchester United terhadap Kim Min-jae tampaknya akan terwujud. Meski begitu, upaya tersebut baru bisa terwujud paling cepat di awal bulan Juli 2023. Kim sebenarnya baru bergabung dengan Napoli di awal musim 2022-2023. Bek asal Korea Selatan ini diplot jadi pengganti Kalidou Koulibaly yang hengkang ke Chelsea. Siapa sangka penampilan Kim melebihi ekspektasi. Ketangguhan pemain berusia 26 tahun itu di jantung pertahanan membantu Napoli memenangkan trofi Liga Italia musim ini. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi Napoli menjual Kim di musim panas 2023. Kendati begitu, klausul yang ada di kontrak sang pemain bisa jadi masalah. Kim punya klausul pelepasan seharga 60 juta euro di kontraknya saat ini. Namun, klausul tersebut hanya akan aktif selama 15 hari pertama di bulan Juli 2023. Itu berarti, Napoli tidak bisa menolak jika ada tim yang sanggup menebus klausul tersebut. Manchester United yang menyadari klausul pelepasan tersebut dikabarkan sedang bersiap. Akan ada waktu selama kurang lebih 2 minggu untuk bisa memboyong Kim ke Old Trafford. Penyerang baru Bayern Munchen bukan Victor Osimhen atau Harry Kane. Daftar penyerang yang diburu Bayern Munchen mulai berkurang. Mantan Presiden Bayern Munchen, Uli Hoeneß, menyebutkan ada 2 nama yang bakal dicoret. Menurutnya, Victor Osimhen dan Harry Kane adalah 2 nama yang paling tidak mungkin berseragam Munchen di musim 2023-2024. Sekalipun keduanya adalah penyerang berbahaya.
terutama sepanjang musim 2022-2023. Alasan utama Munchen tidak akan mendekati Osimhen dan Kane adalah harganya yang mahal. Osimhen dibanderol Napoli dengan harga 160 juta euro. Sedangkan Tottenham memagari Kane di kisaran 100 sampai 150 juta euro. Hannes tidak yakin harga yang dipatok oleh kedua klub itu akan turun. Jika demikian, maka peluang Munchen untuk mendatangkan Osimhen ataupun Kane nyaris mustahil. Sementara itu, Hannes yakin ada satu pemain yang dianggapnya bisa direkrut. Ia adalah penyerang Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani. Harga pasarannya saat ini di kisaran 65 juta euro. Randal Kolo Muani adalah opsi yang sangat bagus, ujar Uli Hoeneß. Meski begitu, Presiden Eintracht Frankfurt sempat membocorkan harga sang pemain ke media. Katanya, Muani minimal baru bisa ditebus dengan harga 90 juta euro. Inter Milan satu-satunya harapan untuk gagalkan treble winner Manchester City. Manchester City semakin dekat untuk meraih treble winners usai menjuarai FA Cup 2022-2023. Kini, hanya Inter Milan yang bisa menggagalkan impian tersebut. Manchester City menjuarai FA Cup setelah mengalahkan Manchester United di Wembley pada Sabtu 3 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. The Citizen menang dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Manchester City menjadi lebih dekat dengan status treble winner. Sebelum mengangkat FA Cup, Manchester City telah mengamankan gelar Premier League. Manchester City masih berkesempatan mendapatkan satu trofi lagi dari Liga Champions. Pasukan Josep Guardiola akan menghadapi Inter Milan di Istanbul. Jika bisa mengalahkan Inter, Manchester City akan meniru jejak Manchester United yang melakukannya pada musim 1998 dan 1999 silam. Tak heran jika para pendukung Manchester United berharap Inter bisa menghentikan langkah Manchester City untuk meraih trofi ketiga di musim ini.